Untuk menyembunyikan kebenaran bahwa dia telah membunuh istrinya, pria jahat dan wanita licik menuangkan bensin ke tubuh istri. Namun saat wanita licik bersiap untuk menyalakan bensin, pria jahat melihat kontrak transfer saham istrinya. Saat itu pria jahat depan. Ternyata, saat itu istrinya baru saja pulang ke rumah. Dia mendengar suara aneh. Dia mengikuti arah suara tersebut. Namun dia menemukan sahabatnya bersama suaminya di kamar tidur. Mendengar perkataan gadis itu, mata pria jahat tiba-tiba menjadi ganas. Hanya karena jika mereka bercerai, dia tidak akan mendapatkan sepeser pun dari harta. Mendengar ini, pria jahat dengan gila-gilaan berlari untuk merebut ponsel. Namun tanpa sengaja dia malah mendorong gadis itu ke tangga. Inilah awal dari kejadian tersebut. Nama kemudian, setahun berlalu, pria jahat dan wanita licik juga mengumumkan berita kematian gadis itu. Di pemakaman gadis itu, kedua orang yang menghadap kamera juga mulai berakting dengan keras. Namun pada saat itu, sebuah sosok menarik perhatian semua orang. Bukankah itu si Angwan? 6 bulan yang lalu, dia muncul sebagai ratu dengan menggunakan istrinya yang jelek. Ya ampun, bisa bertemu dengannya di sini. Melihat bayangan wanita, semua orang segera berkerumun. Namun wanita itu mengklaim bahwa dia adalah teman baik dari si almarhum. Kemudian dia mendekati pria jahat itu. Melihat kecantikan wanita itu, pria jahat itu langsung terpesona. Tanpa dia sadari, wanita di depannya adalah istri jelek yang dia bunuh. Ternyata setelah diselamatkan, gadis itu memilih untuk pergi. Kemudian dia memasuki dunia hiburan. Setahun kemudian, dia memakai gelar ratu. Kembali ke perhatian publik. Tujuan gadis ini kembali adalah untuk membuat pria jahat dan wanita licik membayar. Mei, tidak pernah terbayangkan akan bertemu denganmu dalam keadaan seperti ini. Dulu sering disebut oleh Li Qing. Nona Xia, saya juga sahabat Li Qing. Tidak masalah. Di luar negeri ada teman seperti kamu. Tidak menyebutkan juga wajar. Lagi pula, latar belakang Miss Su berbeda dengan dia. Terlalu banyak bicara takut melukai harga diri. Saat itu, menyembunyikan sesuatu yang seharusnya tidak disembunyikan. Itu tidak baik. Su Chengen, apa yang kamu lakukan? Tanpa disadari, dia telah jatuh ke dalam. Aku pergi dulu. Hanya bertemu sekali. Pria nakal yang penuh kasih mulai jatuh cinta pada orang lain. Agar bisa bertemu dengan gadis itu lagi, pria nakal bahkan mengundangnya untuk menghadiri pesta putih istrinya. Dia tidak menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam rencana gadis itu tanpa disadarinya. Keesokan harinya, gadis itu datang ke pesta putih sesuai kesepakatan. Melihatnya duduk dengan sangat alami di samping pria nakal itu, sahabat perempuan yang licik tiba-tiba mendekatinya. Xiaowan ini terlihat seperti wanita yang licik. Hati-hati dia akan merayu Jia Xiao. Mungkin tidak. Saat ini, wanita licik itu masih tidak tahu tentang sahabatnya. Alasan mengatakan hal itu adalah karena ada tujuan lain. Didesak oleh sahabatnya, wanita licik semakin curiga terhadap pria nakal dan gadis itu. Pada saat itu, seorang pelayan tiba-tiba datang untuk menuangkan minuman. Namun, gadis itu diam-diam mendorong botol minuman. Baiklah, aku juga akan pergi ganti baju. Permisi. Mendengar perkataan gadis itu, wanita licik semakin meragukan hubungan mereka. Namun dia tidak menyadarinya. Saat pria jahat itu pergi, sahabat wanita juga pergi dari tempat itu. Wanita licik menyadari sesuatu yang tidak beres kemudian. Langsung pergi ke ruang istirahat gadis itu. Meskipun saat itu hanya ada satu orang di dalam ruangan. Namun wanita licik itu tetap mencari-cari. Mulai mencari jejak pria jahat itu. Namun ketika dia menemukan setengahnya, pria jahat tiba-tiba muncul di belakangnya. Su Cheng. Kamu sedang apa? Saksuan, dari mana kamu datang? Aku sedang ganti baju di sebelah. Mendengar suara dari sini, maka datang untuk melihat. Su Cheng, sudah berapa kali aku katakan padamu, Xiaowan adalah artis penting di perusahaanku yang baru. Dia juga teman Li Qing. Ada apa denganmu di sini? Hati-hati denganku. Aku baik-baik saja, Pei Zong. Mungkin Miss Su terlalu gugup karena kamu. Namun, temanmu ini terlalu senang, bukan? Kamu. Ya, Miss Su seperti ini. Membuatnya terlihat seperti istri Pei Zong. Tidak mungkin. Pei Zong sangat mencintai mantan istrinya. Wanita licik yang kehilangan kewarasan. Hanya bisa meminta maaf pada gadis itu. Dan mengatakan bahwa dia hanya tidak ingin teman bayi yang muncul. Saat semua orang pergi, wanita licik juga maju dan meminta maaf pada pria busuk. Namun pada saat itu, siang mencuri, malam merampok, rumah tangga selatan. Zhang Yi, tak terduga. Ternyata gadis X itu adalah kamu. Wanita licik saat itu masih tidak tahu bahwa firasatnya tidak salah. Dan pada saat yang sama, pria busuk juga masuk ke kamar gadis itu. Malam ini, terima kasih atas bantuanmu, Xiaoji. Hanya Xiaoji. Bagaimana kamu tahu melakukan tindakan nekat? Saat saya datang, saya melihat Su Cheng. Bagaimana Pei Zong harus berterima kasih padaku? Aku masih bersikap seperti itu padanya. Su Cheng dan Pei Zong selalu bekerja di perusahaan yang sama. Apakah Pei Zong terlalu tergesa-gesa? Su Cheng dan Pei Zong selalu bekerja di perusahaan yang sama.
Tetangga sebelah masih menangis. Su Cheng dan Pei Zhou kan. Tetangga sebelah masih menangis. Su Cheng, mungkin kamu baru-baru ini mengurus pemakaman terlalu melelahkan. Perlu istirahat lebih. Tapi Zhang Ying adalah sahabat terbaikku. Aku masih bersikap seperti itu padanya. Aku akan bicara dengan Zhang Ying. Jangan khawatir. Dia pasti akan mengerti. Aku akan merawatnya dengan baik.